Profesor gue selalu bilang di semua kelasnya, di semua awal kelasnya, there's no dumb question, only stupid answer. So, gue kaget, oh, what the mean gitu. Gue kan dosen ya. Secara eh, ternyata gue baru sadar bahwa itu adalah kunci dari pendidikan maju. Kenapa? Gue oknum ya. Gue tuh oknum dosen yang suka kesel gitu, suka kritik mahasiswa karena mereka suka ngasih pertanyaan yang nggak nyambung atau pertanyaannya diulang-ulang sebenarnya itu juga gitu. Padahal gue udah jelasin. Nah, ternyata itu salah. Itu adalah bagian dari mental imperialis yang gue miliki. Feodalis kali ya. Nah, jadi membebaskan mahasiswa untuk bertanya ternyata bagian dari sistem pendidikan kalau kita mau pendidikan kita maju ke depan. Kenapa? Ketika mahasiswa takut akan bertanya, maka kemudian pendidikan hanya menjadi ritual. Mahasiswa tuh sadar nggak? Cuman mendengarkan, diem, kemudian menjawab pertanyaan sesuai dengan selera dosennya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada 3 dosen yang berbeda pendekatannya, berbeda cara berpikirnya, berbeda keyakinannya, maka gue zaman dulu gitu ya, kalau mau dapat IPK yang bagus, ya gue ikuti sesuai dengan selera dosen masing-masing. Akhirnya yang benar yang mana gue nggak pernah tahu, tapi ya it is what it is. So, ya gue ngikutin Arul, kemudian jadi ritual S1, S2, S3 gitu kan. Eh, ya cuman gitu-gitu aja. Terus dapatnya apa? Gue juga nggak tahu. Terus kemudian geser nih ya dari pendidikan kemudian geser ke pekerjaan. Karena gue dosen gitu ya, gue sekalian ngajar juga gue kan kerja. Nah, ternyata tapi ini kasusnya nggak di pekerjaan gue ya. Gue sih beruntung gue diberkahi Tuhan rasa tidak peduli yang begitu luar biasa pada pendapat orang lain gitu. Jadi gue sih cek-cek aja, gue kreatif jalan-jalan aja. Tapi memang ada beberapa kali ide kreatif yang gue jadikan nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena sederhana, nggak ada regulasinya. Dan itu juga kejadian sama teman-teman gue di ASN yang kasihan sih mereka, yang paling kasihan maksud gue ASN yang tidak ada dalam bidang pendidikan ya, di mana mereka bisa jadi tersangka terkait dengan kasus hukum dan sebagainya kalau apa yang mereka lakukan itu tidak ada regulasinya. Hal yang konyol adalah ketika di sini, di Amerika sini, kita boleh melakukan sesuatu asal nggak ada hukumnya gitu. Maksudnya kalau itu tidak ada hukum, tidak ada cerita sebelumnya bahwa itu salah kemudian dihukum, kita bebas ngelakuin apa aja. Jadi basically kita dituntut untuk selalu menjadi kreatif apa yang akan kita lakukan. Sementara di Indonesia kita harus patuh pada apa yang kemudian kita lakukan. Patuh pada regulasi yang kita nggak tahu regulasi itu dibuat tahun berapa, dengan kondisi seperti apa, terus kemudian dengan perjalanan zaman yang sangat cepat ini, kebutuhan untuk maju. Sementara kita bersaing dengan negara-negara lain yang juga pengen maju gitu kan. Terus kemudian kita dikekang dengan banyak hal yang akhirnya menjadikan kerjaan juga cuma sekedar ritual. Jadi banyak teman-teman gue yang akhirnya menganggap kerjaannya ya cuma ritual gitu. Jadi kayak ya pagi kerja gitu, terus pulang sore, terus dapat gaji, just that. Jadi ya gimana gitu. Terus kemudian geser lagi ya, kita geser lagi ke agama. Nah, agama juga sadar nggak sih kalau di Indonesia kita beragama secara sangat-sangat ritual. Kalian bisa kaget bahwa, bisa dicek ya, kalian googling aja, bahwa jamaah umroh dari Indonesia per hari itu mencapai 5.000 jamaah
per orang. 5.000 kalian bayangkan. Dan kalian bayangkan berapa orang miskin di Indonesia. Kenapa sih heboh banget orang kalau nggak umroh tiap tahun gitu, kayak yang kurang gimana gitu, kurang dekat sama Tuhan gitu, atau seperti apa kalau nggak haji berkali-kali, kayak gimana gitu. Sekarang kalau haji kayaknya udah dibatasi ya, udah kita punya kontrol yang terbatas, tapi kan umroh belum dibatasi ya, kayak semua orang mau pergi umroh gitu, semua orang kayak nggak peduli tetangganya miskin, nggak peduli tetangganya nggak makan gitu, asal dia sendiri bisa merasa dekat kemudian dengan Tuhannya ya, dengan cara ritualis itu, kemudian mati masuk surga gitu. Pertanyaan gue, emang surga sesederhana itu ya? Nah, oke, kemudian kita simpulkan bagaimana kita bekerja, bagaimana pendidikan, terus bagaimana agama itu menjadikan agama yang ritualis ya. Maksud gue nggak sebut agama yang gimana gitu, atau pendidikan yang gimana gitu. Ada banyak juga pendidikan yang sudah oke gitu mungkin ya. Terus kemudian pekerjaan yang ritualis, sadar nggak? Itu menjadikan kita bodoh. Kenapa? Karena itu mudah. Percaya nggak? Kalau beragama secara ritual itu jauh lebih mudah daripada beragama yang mikir gitu. Kalian kebayang nggak sih Al-Ghazali, terus kemudian atau siapa Ibnu Sina, eh, atau siapapun itulah ilmuwan Muslim yang kemudian hanya beragama secara ritualis gitu. Dia cuma mikir bagaimana ikut pengajian, terus kemudian bagaimana ke Mekah gitu, terus kemudian bagaimana sholat. Sholat banyak banget kan. Maksud gue, kalau lu mau sepanjang hari sholat itu bisa gitu. Gue pernah ngakuin waktu gue kecil gue sempat di pesantren gitu kan. Pesantren ini sih, pesantren Kalong. Nah, itu kayak yang gue nggak mau keluar dari masjid waktu itu, waktu bulan Ramadan. Gue ingat banget, gue nggak mau keluar dari masjid karena gue ingin beribadah sebanyak-banyaknya supaya gue bisa dapat pahala sebesar-besarnya, kemudian gue bisa masuk surga secepat-cepatnya. Ketika setelah gue mati, sampai akhirnya bokap gue datang jemput gue, suruh gue pulang, dan nah ini bukan dunia gitu, ini bukan dunia gitu. Lu kebayang nggak sih, gue anak SD nggak mau ninggalin masjid karena gue mau terus-terusan beribadah, dan sholatnya banyak banget yang bisa gue lakukan gitu saat itu ya. Eh, Kebayang nggak kalau ritualis tuh kayak gitu sesederhana itu, bahkan bocah SD aja bisa gitu. Nah, itu yang kemudian jadi pemikiran saya, pemikiran gue gitu ya. Gimana kita mau jadi negara maju sementara negara lain berlomba-lomba mengeksplorasi bakat, mengeksplorasi digitalisasi, mengeksplorasi AI dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau orang-orang bright di sini, yang anak student-student di sini lah yang ambil AI, yang bright-bright di sini, terus kemudian nggak di sini aja, di negara-negara maju lain, terus kemudian bingung ketika balik ke Indonesia mau kerja apa gitu, karena nggak nyambung, environmentnya nggak ngedukung dan sebagainya ya. Gue sih bisa bilang kalau mungkin sebagian benar ada yang manja gitu ya. Terus kemudian ya nggak mau mikir panjang gitu, kalau kita mau struggle juga bisa, tapi kita mesti ingat loh, maksudnya orang kalau terus-terusan ngadepin tembok, kita mau kuat berapa lama gitu untuk menjadi tidak kreatif gitu. Itu kenapa banyak orang pintar Indonesia nggak mau balik ke Indonesia karena itu. So, jadi menurut gue, eh, pemerintah nih, karena yang punya kekuatan membuka regulasi ini kan pemerintah ya. eh, Kita nggak bisa lah. Maksudnya ada sih ahli-ahli agama, ada sih ustadz-ustadz yang kemudian berpikiran terbuka dan sebagainya, tapi berapa banyak gitu regulasi yang bisa menggerakkan mesin sebesar Indonesia, itu berapa banyak gitu. Kita nggak bisa membebankan itu pada, let's say, ormas gitu kan, NU, walaupun banyak banget orang NU gitu, tapi really itu kan mereka enggak lah, nggak punya sumber daya sebesar negara bisa mengakomodasi itu. Nah, kemudian balik ke
pertanyaan awal, eh, kalau pendidikan, kalau pekerjaan, kalau agama kita cuma ritualis, jangan-jangan hidup kita juga ritualis nunggu mati. Who knows? Oke, Merdeka.